Keripik pisang renyah gurih ini hanya 2 bahan saja. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di Fdemiko channel. Jumpa lagi kita. Nah, ini kita akan membuat keripik pisang gurih renyah hanya dengan 2 bahan saja. Nah, langsung saja ya. Di sini kita sudah persiapkan 1 sisir pisang kepok yang masih mentah. Di sini kita mau larutkan garam 1 sendok teh dengan air sekitar 2 liter. Dan pisang kepoknya kita poteli dulu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan kupas pisang ini dengan trik sederhana. Ini tangkai kita potong, kemudian kita tarik garis memanjang, kemudian bagian ujungnya kita potong lagi dan kita buka saja. Kita tarik kulit pisangnya. Dan pisangnya langsung kita masukkan ke dalam air yang sudah kita campur dengan garam tadi. Pisang yang saya gunakan di sini adalah pisang kepok. Jika teman-teman tidak memiliki pisang kepok, boleh menggantinya dengan pisang ambon. Nah, yang penting pisangnya itu harus benar-benar mentah. Karena syarat untuk membuat keripik yang renyah, pisangnya harus benar-benar mentah. Pisang mentah yang sudah kita kupas, langsung kita rendam dalam air yang sudah ditambahkan garam supaya tidak menghitam. Oke teman-teman, pisang sudah selesai kita kupas semuanya. Ini pisangnya akan kita iris tipis-tipis. Untuk menyerut pisangnya, saya gunakan alat sederhana ini dan kita pastikan mata serutannya tajam. Untuk alat serutannya tidak harus sama seperti yang saya gunakan ya teman-teman. Yang penting mata serutannya benar-benar tajam supaya nanti hasil serutannya benar-benar rapi. Dan pisang yang kita serut ini kita usahakan tipis, tidak tebal, supaya nanti keripik pisangnya benar-benar renyah. Pisang yang sudah kita serut, kita tata, jangan sampai ada pisang yang berlapis-lapis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Wadah yang satunya sudah penuh, kita tampung lagi di wadah yang baru ini. Tujuannya supaya pisangnya ini tidak saling berlapis. Ini ya teman-teman, hasil serutannya tipis. Ini wadah-wadahnya terpisah. Ini karena pisang yang kita serut ini tidak berlapis-lapis, tujuannya supaya kita bisa lebih cepat memindahkannya ke dalam wajan. Nah, sekarang kita persiapkan garam sebanyak setengah sendok teh yang kita larutkan dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian kita aduk. Kita aduk hingga benar-benar garamnya larut. Oke teman-temanku makune, masakanku enak. Waktunya kita masak-masak. Di sini saya menuang minyak 1 liter. Di sini saya gunakan api yang sedang. Oke, minyak sudah panas. Kita masukkan pisangnya satu persatu. Usahakan pisangnya tidak ada yang melipat atau menggulung. Ini nanti supaya hasil keripik pisangnya benar-benar cantik. Saat memasukkan pisang ini ke dalam wajan, kita sebar ke atas permukaan minyaknya. Jadi jangan menumpuk ya, supaya tidak lengket. Kalaupun ada nanti yang menempel, kita lebih mudah untuk memisah-misahkannya. Nah, di sini ada pisang yang saya taruh berlapis di atas wajannya. Itu dilapisi di atas pisang yang sudah agak mengering. Jadi walaupun dia nanti agak lengket, kita bisa lebih mudah untuk memisah-misahkannya. Nah, di sini juga sudah bisa pisang yang menempel bisa dipisah-pisahkan. Oke, jadi diusahakan pisang ini tidak ada yang melipat ya teman-teman.
biar nanti serutannya benar-benar utuh. Di sini pisangnya sudah setengah mengering, dimana pisangnya masih lembek, belum kering ya, belum renyah. Nah, kita akan tambahkan larutan air garam tadi. Oke teman-teman, larutan air garam saya tuang sebanyak 4 sendok makan. Saya tuang dengan cara menyebar. Untuk takaran air garamnya teman-teman boleh sesuaikan selera masing-masing ya, setelah mencicip hasil penggorengan dari 4 sendok makan air garam tadi. Jika masih belum, teman-teman boleh menambahkan atau mengurangi larutan air garamnya di penggorengan berikutnya. Nah teman-teman, setelah kita menambahkan larutan air garamnya, ini langsung kita aduk-aduk ya, supaya matangnya merata, dan juga larutan air garamnya supaya diserap semua oleh pisang yang ada dalam wajan. Oh ya teman-teman, diingat ya, menambahkan larutan air garam harus dalam keadaan setengah kering keripik pisangnya. Karena setelah kita menambahkan larutan air garamnya, kita masih menunggu larutan air garam itu diserap oleh pisangnya, dan juga kita masih menunggu pisangnya harus benar-benar kering dulu, baru kemudian renyah dan baru bisa kita angkat. Nah, jangan menambahkan larutan air garam di saat keripik pisangnya sudah kering dan renyah. Nah, ini nanti akan menyebabkan keripik pisangnya bisa gosong. Karena menambahkan larutan air garam, kita harus menunggu lagi larutan air garamnya diserap sama keripik pisangnya. Dan menambahkan larutan air garam, jika langsung kita angkat, itu akan menyebabkan keripik pisangnya juga melempem, tidak renyah. Jadi pastikan menambahkan larutan air garamnya masih dalam keadaan setengah kering keripik pisangnya. Oke, biar matangnya pas. Begitu air garamnya ditambahkan, sering-sering diaduk-aduk ya teman-teman. Keripik yang sudah matang ditandai dengan warnanya sudah kekuningan dan adukannya juga sudah nyaring, dan terutama keripiknya juga sudah renyah. Jadi ini sering-sering kita cek keripiknya ya, apakah sudah renyah atau belum setelah kita menambahkan air garam tadi. Nah, kita cicip dulu ini apakah sudah renyah atau belum. Nah, ini udah renyah, sudah bisa kita saring, kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Nah, saat mencicip di sini teman-teman sudah bisa sesuaikan ya seleranya, apakah rasa keripik pisangnya sudah pas rasa garamnya atau belum. Jika belum, nah boleh disesuaikan untuk penggorengan berikutnya, apakah menambahkan atau mengurangi takaran dari garamnya tadi ya, larutan garamnya. Oke teman-teman, untuk penggorengan berikutnya kecilkan apinya dulu karena minyaknya sangat panas. Baru masukkan pisang yang sudah diserut semuanya. Jika sudah masuk semua, baru kembalikan apinya api yang sedang. Baru lanjut lagi menggoreng sampai matang. Oke teman-teman, ini dia keripik pisangnya benar-benar memanjang semua, tidak ada yang melipat atau menggulung. Nah, setelah ini kita akan cicip keripik pisangnya ya, dan kita lihat teksturnya seperti apa. Keripik yang sudah kering dari minyak sudah bisa kita tuang ya ke dalam wadah. Oke teman-teman, kumakune, masakanku enak. Ini warna pisangnya cantik banget dan juga tipis. Nah, ini renyah banget. Rasanya enak banget, pas juga rasanya. Renyah, ini karena pisangnya tadi kita serut tipis, dan juga pisang yang kita gunakan juga pisang yang benar-benar mentah.
Teman-teman, supaya keripik pisangnya tetap renyah, begitu sudah tiris minyak langsung saja disimpan di wadah yang kering dan ditutup rapat.